Baku dapat kembali di hari yang baik ini bersama-sama dengan semua saudara dimanapun saudara berada. Beta mendoakan saudara semua, orang tua-tua, saudara, adik-adik, anak-anak, dimanapun berada, kasih dan anugerah Tuhan selalu kiranya ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di dalam minggu-minggu Adventus Natal ini, kita sudah merenungkan beberapa ayat dari Lukas pasal 1 ayat 46-47. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ayat 48. Kemarin kita merenungkan ayat 47 mengenai Maria bergembira karena Allah juru selamatnya. Nah, hari ini kita merenungkan ayat 48 yang menjelaskan mengapa Maria berbahagia. Maria berbahagia karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Ayat 48 berkata demikian. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kita ulang, ayat 48 dari Lukas pasal 1 berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria tahu betul bagaimana menjadi seorang yang terabaikan di tengah-tengah masyarakat. Maria adalah seorang wanita yang berada di dalam budaya di mana laki-laki diutamakan dan laki-lakilah yang mengatur segala sesuatu, sedangkan wanita hampir tidak ada harga. Hampir tidak mempunyai arti apapun. Wanita dianggap atau hampir sama dengan sebuah mebel yang berada di dalam rumah. Tidak ada arti apa-apa. Nothing. Saudara, Maria berasal dari Nazaret di bagian Israel Utara. Sebuah daerah yang sering diremehkan. Walaupun orang-orang tidak menganggap orang Nazaret berarti, atau walaupun orang-orang banyak tidak menganggap orang Nazaret itu berharga, Tuhan peduli kepada orang Nazaret. Tuhan mempedulikan atau Tuhan memperhatikan orang miskin dan yang tertindas. Dia menjadikan orang-orang yang dipinggirkan, dia menjadikan orang-orang yang rentan dan rapuh di tengah masyarakat itu sebagai prioritasnya, sebagai prioritas Tuhan menyatakan kasih dan perhatiannya. Nah, saudaraku, Tuhan memilih Maria, seorang gadis miskin yang tidak berarti dan yang tinggal di Israel bagian utara, yaitu di sebuah daerah yang juga tidak dianggap oleh orang lain. Tuhan telah menetapkan Maria memperoleh berkat yang paling besar. Dia telah memilih seseorang yang statusnya hampir sama dengan seorang budak untuk melahirkan Mesias. Tuhan telah memilih seseorang yang statusnya paling rendah, hampir sama dengan seorang budak, untuk melahirkan seorang raja yang dijanjikan ke dalam dunia ini. Nah, saudara, pernyataan Maria di dalam ayat yang ke-48 itu, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, apakah maknanya bagi kita? Saudaraku, inilah makna Natal yang sebenarnya di dalam kalimat pujian Maria di ayat 48 itu. Kita melihat bahwa kehidupan orang-orang yang dianggap tidak penting di dunia ini justru penting bagi Allah. Ini makna Natal yang sebenarnya, saudaraku, di balik ayat itu. Bahwa orang-orang yang dianggap oleh dunia tidak penting, justru penting bagi Allah. Orang-orang yang miskin berharga bagi Allah. Orang-orang yang rapuh berharga bagi Allah. Orang-orang yang warna kulit apapun atau dari suku bangsa manapun yang selama ini diremehkan oleh orang lain, dia berharga bagi Allah. Bagi kita yang selama ini mengklaim dirinya menjadi pengikut Kristus,
atau bagi kita yang begitu membanggakan diri sebagai orang Kristen yang belajar banyak tentang firman Allah, perlu kita merenungkan bagian dari nyanyian Maria ini sebagai tolok ukur iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita memperhatikan orang yang susah yang ada di sekitar kita. Karena pesan Natal yang sebenarnya adalah Tuhan sudah melihat kerendahan hamba-hambanya. Dan begitu mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Sampai dia telah mengutus anaknya lahir ke dalam dunia. Untuk kita. Dia mengutus anaknya lahir ke dalam dunia. Hidup untuk kita. Dan dia mengutus anaknya lahir ke dalam dunia. Dan mati untuk kita. Supaya kita yang percaya kepadanya bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita untuk dalam seluruh tindakan kita, seluruh tutur kata kita, kita melihat Tuhan, kita memandang Tuhan, kita bergantung dan memakai standar Tuhan, bukan penilaian dunia, bukan standar dunia. Tuhan tidak terpesona pada orang yang berkuasa. Tuhan tidak peduli dengan mereka yang punya pangkat dan kedudukan. Tuhan justru seringkali peduli pada mereka yang terabaikan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita mengikuti teladan Tuhan. Memimpin kita, mengatur tindakan tutur kata kita. Supaya kita melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan tolong kita. Tuhan bantu kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.